Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apakah suara saya sudah bisa masuk? Sudah masuk, Pak. Sudah ya, oke. Baik. Ini ada Gary Febrian, Ria Cahaya, Yeremia. Bisa open game semua. Ini yang kuliah Bapak 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, begitu juga sebaliknya ya. Ini Kelly sudah, kamu di mana ini Kelly? Di rumah atau di kosan? Rumah, Pak. Oh, di rumah, oke. Kemudian ini ada Yeremia, ada Arya Cahaya. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk karena ada beberapa libur panjang dan sebagainya, untuk kelas ini terakhir sampai apa ya, install framework untuk CI sudah ya? Sudah belum? Sudah instalasi untuk code igniter? Coba saya share screen ya. Coba saya share screen. Nah, ini untuk kelas ini ya. Eh, Sampai di materi berapa? Yang Anda ingat sudah mengumpulkan tugas atau mengerjakan latihan. Ini ada framework coding detail, kemudian ada MVC, kemudian eh, mengatur router dan controller yang seingat Anda, yang komputer Anda setelah ETS itu yang mana? Poin berapa? Dan saya sih baru yang ini Pak. Jadi disuruh download terus dapat. Oh, berarti poin 13, 14 ini sudah ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan di poin 15 ya, mengatur router dan controller ini diklik. Nah, kemudian coba Anda absen dulu di bagian ini. Nah, silahkan Anda absen dulu bagian bawah itu. Kalau yang tidak kuliah secara sinkronos, ya bisa buka di web atau blognya. Ini linknya ya, tapi absennya terbatas sesuai dengan jam kuliah. Kemudian ini video pengerjaan untuk kelas satunya ya. Oke, absennya udah berhasil. Oke, kalau sudah berhasil, kita akan bahas ya tentang router dan controller. Ini slide-nya, coba saya bukakan ya. Routing dan controller di CI atau di framework code igniter ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini petanya ya. Kalau kita menggunakan framework CI, framework CI itu adalah modelnya adalah MVC ya. Jadi datanya, kemudian view-nya, sama controllernya ini dipisahkan. Model ini mewakili data, view ini mewakili presentation atau HTML, CSS ya. Controller ini mewakili kode PHP-nya. Nah, router
ini berfungsi menentukan arah atau rute yang harus dilalui atau katakanlah menentukan skrip mana yang akan dieksekusi. Nah, itu adalah ditentukan oleh router. Sedangkan indeks ini adalah file yang dipanggil atau file yang diakses oleh user. Jadi routing itu adalah proses menentukan arah atau rute memilih kode atau skrip mana dari controller yang akan dieksekusi. Itu adalah fungsi dari router. Nah, pada framework baik CI3 maupun CI4 ada fungsi routingnya. Cuma letak direktorinya atau letak filenya itu sedikit berbeda. Ya. Nah, routing ini bertujuan untuk menentukan controller mana yang harus merespons sebuah request. Nah, dari bagan ini kelihatan kalau kita akses suatu halaman web, misalnya indeks PHP, kemudian akan diterima oleh router akan memilih kode atau skrip mana yang akan dieksekusi untuk merespon sebuah request tersebut. Nah, sedangkan controller itu adalah kelas atau script yang bertanggung jawab merespon sebuah request. Ia bisa misalnya mengirimkan atau menampilkan view, menampilkan atau mengakses data JSON, data XML, maupun misalnya memberikan notifikasi atau tidak mengirim respon apapun. Salah satu tugas controller itu bisa menerima data dan juga menyimpannya ke database. Itu adalah salah satu tugas dari controller. Nah, prosesnya bagaimana? Kalau prosesnya kita bisa lihat ya, itu adalah di file ini kita bisa tentukan. File index PHP ini adalah entry point. User akan membuka atau mengeksekusi web yang dibangun dengan memakai framework CI. Nah, kemudian kalau indeksnya itu dipanggil, maka request dari indeks ini akan diserahkan ke router. Lalu si router akan menentukan controller yang akan merespon atau menjawab dari request dari usernya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara membuat routing atau membuat router di CI. Ya. Sebelum ke sana ada beberapa istilah. Routers ini adalah definisi routingnya yang dipakai. Router ini adalah skripnya yang menentukan routing. Sedangkan routing itu adalah proses memilih atau menentukan skrip dari controller yang diakses. Nah, untuk memahami bagaimana membuat router ini secara lebih gamblang, maka yang pertama kita buat aja aplikasinya. Aplikasi yang menggunakan framework CI. Misal aplikasinya itu kita namakan CI News atau Code Igniter untuk situs berita. Nah, biasanya kita kopikan atau kita komposer ya, itu adalah directory framework untuk CI-nya. Kemudian buka file app config routers-nya. Ini letak routers-nya itu ada di directory app config. Ya, biasanya kalau yang CI3 itu adalah di config routers.php. Kalau itu dibuka, itu tampak seperti di layar. Bentar ya.
Oke ya, tampak di layar. Ini anggaplah yang sebelah kiri ini adalah folder framework-nya sama aplikasinya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah file lotus.php-nya. Nah, kalau kita buka di app config lotus.php ya kita pilih ya. Di dalam CI News, pilih app config, kemudian dipilih lotus.php. Nah, begitu dibuka, ini adalah setting default-nya ya. Setting default-nya diarahkan ke app controller, kemudian controllernya yang diakses scriptnya adalah home. Kemudian metodenya adalah index. Nah, yang bagian bawah ini adalah lotus get, lokasinya ada di home, metodenya index. Nah, kita untuk mengarahkan itu adalah di bagian yang baris ke-33 ini. Atau kita tes ke lotus get home index ini. Nah, bagaimana kita membaca lotus get home index ya? Lotus ini adalah $lotus, ini adalah objek routernya yang mengarahkan ya. Kemudian get ini adalah metode pengiriman data ke server. Kita ketahui biasanya metode pengiriman ada get, ada post ya. Di framework C ini adalah pakai get. Kemudian slash ya, ini adalah halaman yang dibuka atau di request. Ini contohnya adalah halaman about. Nah, ini adalah halaman yang diakses, dibuka atau juga di request. Kemudian yang sebelah kanan ini page. Ini adalah controller yang akan menangani request. Ya. Sedangkan abort itu adalah metode pada controller yang menangani request. Istilahnya ini kayak apa? Filenya ini adalah functionnya. Ya, page ini adalah controller, ini adalah filenya, sedangkan abort ini yang fungsi yang ada di dalam page. Kemudian yang paling kanan ini kurung siku, ini adalah opsional biasanya untuk parameter atau untuk variabel. Sehingga pada file routes.php kita bisa mendefinisikan rute untuk aplikasinya, menentukan kalau orang membuka abort, maka akan diarahkan kepada control page, kemudian mengakses metode abort ini. Ya. Nah, mengarahkannya ini lotus get / abort page abort. Kemudian kalau ini sudah, nah kemudian kita nyiapkan filenya. Filenya kita siapkan. Nah, kita buka lotus.php tadi ya. Kemudian kita tambahkan di line 33 itu, kita arahkan. Kalau itu adalah lotus get, itu ke awal, itu adalah yang apa istilahnya home-nya ya, berarti / home index. Berarti ke controller home ya. Tapi kalau orang buka abort, itu kita arahkan lotus get / abort page abort. Kontrolernya page, metodenya abort. Kalau orang buka kontak, maka kita arahkan $lotus get / kontak page kontak. Kalau orang akses frequently asked question, $lotus get / facts pick, kemudian metodenya fact. Oke. Kemudian kalau itu sudah, kita bisa lihat di sini ya. Ini kontrolernya ada page, metodenya about contact facts ya. Nah,
Maka kita akan buat controllernya yaitu page ini. Ingat kalau menuliskan controller itu namanya itu harus diawali huruf besar. Yaitu kaidahnya ya. Maka kita buat controllernya yaitu kita masuk ke folder app controller. Kemudian kita new file. Kita buat file page.php dengan P-nya besar. Nah, kemudian kontrolnya kita buat ya. Karena page.php ini adalah controller, maka cara menuliskannya dia diturunkan atau di extend dari base controller. Sehingga $php namespace ini adalah nama controllernya. Kemudian kelasnya kelas page extend base controller. Sedangkan metodenya ditaruh di antara kurung kurawal sama kurung kurawal tutup. Ini kurang tutup ya yang bawah, yang sejajar dengan kelas ini. Nah, kemudian metodenya kita tulis public function about, public function contact, public function back. Kalau kita misalnya ada form, ada data segala macam ya kita taruh sini. Nah, sebagai contoh ini adalah hanya tulisan print aja atau kayak hello world, maka kita tulis about page, contact page sama fax page. Tapi masing-masing kita bisa tuliskan dari halamannya. Nah, kemudian kalau itu sudah nih, referensi ya. Nah, jadi dengan begitu kita bisa melihat ya, kita bisa menyusun sebuah halaman. Kita kembali lagi ke sini, saya share screen kan. Mengarahkan dari suatu request itu ke dalam CI kita bisa menggunakan routing dan controller. Nanti berikutnya bagaimana mengakses model datanya, bagaimana juga mengakses misalnya memberikan view. Oke. Dari sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang coba akses buat controller, router, sama controller untuk membuka atau link kontak sama bot ya. Ini adalah PPT-nya tadi, kemudian ini adalah rekaman video. Sedangkan kalau Anda masih bingung, Anda bisa latihannya ini ada link. Bagi yang instalasi CI3, ini ada controller router untuk CI3. Kalau ini kita klik, kita arahnya ke sini ya, MVC. Makanya kalau itu yang CI4 ya dia diarahkan ke CI4. Baik, sekarang sebelum kita lanjutkan ke view, Anda silahkan untuk buka komputernya, kemudian dicoba dulu untuk membuat router dan juga controller. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan untuk dicoba. Bagi yang mungkin tadi terlambat datang kuliahnya, bisa lihat rekamannya sama absennya ada di blog ya. Nah, silakan Anda kerjakan lebih dahulu, saya tunggu. Nanti kalau waktu pengerjaan ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan.
Baik, bisa. Etnal Gultom. Etnal Gultom ada? Etnal Gultom pakai CI3 atau CI4? Kelly bisa, Kelly? Kelly Febrian. Belum selesai, Pak. Kamu pakai CI3 apa CI4? Tiga koma. Oke, 35, 3 anu ya. Pokoknya kalau 3 perbedaannya ada di foldernya aja. Naili Khoiria. Halo Naili. Iya, Pak. Ya. Naili bisa? Sepertinya bisa sih, Pak. Kamu sudah install CI berapa? CI 4 harusnya. CI4. Oke. Ya, itu latihannya ada di blog itu, ada yang 3, ada 4, Anda buka aja ya, letak foldernya aja yang beda. Tapi untuk membuat metode sama controller sama settingannya. Oke, baik, ya, dari kelas ini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, itu dicoba ya, kemudian sampai muncul halamannya, minimal ada 3 tadi ya, ada about, ada kontak, kemudian ada frequently asked question. Kalau sudah ada, nanti di screenshot, kemudian buat komen di bawah materi ini. Kalau tidak ada yang mau disampaikan atau ditanyakan untuk materi hari ini, saya cukupkan sekian. Kamu lanjutkan untuk latihannya. Setelah selesai mengerjakan latihan, segera post di komen. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bagi yang terlambat nanti bisa lihat rekaman videonya ya di blog ini juga.